Allah Ta'ala berfirman, Qul ati'u Allah war Rasul, fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Katakan, taatilah Allah dan Rasul. Jika mereka berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang kafir itu. Iya. Allah mengatakan, taati Allah dan Rasul. Ini perintah Allah, Pak, untuk menaati Allah dan Rasul, melebihi ketaatan siapapun. Ketaatan kepada Allah dan Rasul itu sifatnya mutlak, Pak. Sedangkan ketaatan kepada makhluk itu tidak mutlak. Kita taat kepada pemimpin, betul, tapi ketaatan kita kepada pemimpin tidak mutlak. Tidak sama seperti menaati Allah dan Rasul. Kita taat kepada orang tua, betul. Tapi ketaatan kepada orang tua tidak mutlak. Tetap harus mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasul. Iya. Adapun ketaatan pada Allah dan Rasul itu mutlak. Karena tidak mungkin Allah memerintah kepada maksiat. Perintah Allah semua taat. Tidak mungkin Allah melarang dari ketaatan, gak mungkin, Pak. Karena larangan Allah semua haram dan maksiat. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Namun tentunya memang sudah kita sebutkan tadi, menaati Allah dan Rasul itu tidak mudah, Pak. Karena kita harus melawan hawa nafsu dan syahwat. Menaati Allah dan Rasul itu ya harus betul-betul memaksakan diri kita terkadang, Pak. Iya. Namun alhamdulillah ya, perintah-perintah Allah yang wajib itu kalau kita perhatikan semuanya mudah, Pak. Tidak ada yang susah. Yang menganggap susah itu hanyalah orang-orang yang ada di hatinya apa? Penyakit saja. Iya. Maka Allah mengatakan, Qul, katakan, Athi'u Allah war Rasul. Taatilah Allah dan Rasul. Kalau ketaatan kepada para ulama mutlak nggak, Pak? Enggak. Ketaatan kepada ulama mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasul. Ya. Siapa yang menyamakan ketaatan ia kepada ulama sama seperti menaati Allah dan Rasulnya, berarti dia sudah mempersekutukan Allah dalam ketaatan. Ya. Ini disebut oleh para ulama dengan istilah syirkut ta'ah, syirik dalam ketaatan, Pak. Yaitu menaati selain Allah dan Rasulnya seperti menaati Allah dan Rasulnya. Tidak boleh. Sebagian orang yang menaati kiai itu secara mutlak dan meyakini semua ucapan kiai, semua pendapat kiai pasti benar. Nah inilah, Pak, masuk dalam jenis kesyirikan ini, Pak. Ya. Seperti halnya Allah menyebutkan tentang orang Yahudi dan Nasrani. Allah mengatakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan rahib-rahib dan pendeta-pendeta mereka sebagai tandingan-tandingan selain Allah. Bagaimana caranya? Adi bin Hatim, tadinya orang Nasrani yang masuk Islam, berkata kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Kami dulu waktu Nasrani tidak pernah beribadah dan menyembah para pendeta kami, tidak. Apa kata Rasulullah? Bukankah mereka ketika menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian pun ikut menghalalkannya? Dan ketika mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian pun ikut mengharamkannya? Kata Adi apa? Betul sekali. Kata Rasulullah, fatilka ibadatuhum. Itulah ibadah kalian kepada para rahib-rahib kalian, pada pendeta-pendeta kalian itu.
Kita ke umat Islam nggak boleh kayak mereka, Pak. Menjadikan ulama seperti Allah dan ketaatan ke ulama seperti ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, tidak boleh. Ketaatan kita kepada umara tidak boleh seperti ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, tidak boleh disamakan. Iya. Maka Allah berfirman, fa in tawallau, dan jika mereka berpaling, ya, artinya mereka tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya karena kesombongan mereka, maka sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang kafir itu. Ya, yakni fa in a'radu 'anit tha'ah walam yamtathilu laha walam yanqadu wa hadha kufrun minhum walakinnahu qad yukhriju minal islam wa qad la yukhriju minal islam. Artinya kalau mereka berpaling dari ketaatan dan tidak mau tunduk dan patuh, ini kufur. Tapi ada yang sampai kepada derajat mengeluarkan pelakunya dari Islam, ada juga yang belum sampai mengeluarkan pelakunya dari apa? Islam. Seperti pelaku maksiat, hakikatnya dia tidak taat. Tapi apakah kita kafirkan, Pak? Tentu tidak. Iya. Pelaku maksiat kita tidak kafirkan karena Ahlussunnah semua sepakat bahwa pelaku maksiat itu tidak kafir. Iya. Akhwan Islam, saudaraku seiman. Baik, dari ayat ini kita ambil faidah. Faidah yang pertama, inayatullahi ta'ala bi ta'atihi wa ta'ati rasulih. Perhatian Allah dalam masalah ketaatan. Itu bahwa kita wajib menaati Allah dan Rasulnya, Pak. Perintah untuk menaati Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran banyak tidak, Pak? Banyak banget, Pak. Masya Allah. Iya. Faedah yang kedua, wujubu ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ya dalam ayat-ayat yang banyak, bahkan Allah menjadikan, Pak, ketaatan Rasul itu sama dengan ketaatan kepada Allah. Allah berfirman, "Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Siapa yang menaati Rasul, maka sungguh ia telah menaati Allah. Bahkan Allah mengancam orang yang tidak mau menaati Rasul dan lebih memilih menyelisih Rasul dengan dua ancaman yang berat. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisih perintah Rasul. Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisih perintah Rasul untuk yang pertama apa? Ditimpa fitnah. Atau yang kedua apa? Ditimpa azab yang pedih. Nah, silakan pilih yang mana? Wahai kamu yang suka menyelisih perintah Rasul, di sini Allah memberikan kepada kamu cuma dua pilihan aja. Silakan pilih yang mana? Ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih? Apa itu fitnah? Imam Ahmad berkata, "Atadruna mal fitnah?" Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat ini? Hiya syirk aul kufur. Itu kesyirikan atau kekafiran. Seseorang yang terbiasa menyelisih perintah Rasul, ia akan diseret kepada kekafiran, Pak. Sekarang kamu pilih mana? Ya, kita katakan kepada orang yang suka menyelisih perintah Rasul, ini Allah memberikan kamu pilihan dua aja, nggak ada yang ketiga. Kamu mau pilih fitnah, terkena fitnah yaitu kekafiran atau kesyirikan, atau ditimpa azab yang pedih? Dua-duanya pahit. Berarti pilihan kita hanya satu, itu hanya menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan menaati Rasul itu, Pak,
Sebetulnya wallahi maslahat dan manfaat untuk hidup kita. Wallahi kita tidak rugi dengan menaati Rasul. Gak rugi kita, Pak. Apa ruginya kita menaati Rasul? Bagi orang yang mau berpikir tidak akan pernah rugi, Pak. Karena perintah Allah, perintah Rasul semuanya pasti maslahat. Larangan Allah dan Rasulnya semua pasti apa? Mudarat, asal kita mau mikir gitu. Kalau kita nggak mau mikir, pikiran kita cuma sebatas perut dan kemaluan, susah, Pak, untuk taat kepada Allah dan Rasul. Karena pikiran kita hanya sebatas mikirin kemaluan dan perut aja. Mikirin syahwat aja. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Faedah yang ketiga, ar-raddu ala man qala inna sunnah la yu'manu biha illa ma wafaqal Qur'an. Bantahan terhadap orang yang berkata bahwa bolehnya mengamalkan sunnah itu kalau sesuai dengan Al-Quran. Kalau sunnah tidak sesuai dengan Al-Quran, katanya, ya, tidak boleh diamalkan. Maka kita jawab, tidak ada sunnah yang bertabrakan dengan Al-Quran. Kalau Anda memang menganggap ada hadis yang bertabrakan dengan Al-Quran, itu akibat pemahaman Anda yang dangkal. Dulu, Pak, waktu tahun 2000 berapa ya? Sekitar tahun 2006. Ada seorang bapak-bapak datang ke rumah saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan, Pak. Saya ingin berdiskusi dengan Ustaz. Silakan. Saya memandang Sahih Bukhari ini banyak hadis doifnya, Pak. Saya tanya, Bapak kuliah hadis di mana? Saya nggak pernah kuliah, saya cuma otodidak, kata dia. Bisa buktikan, Pak, mana hadis dalam Sahih Bukhari yang menurut Bapak doif? Di antaranya hadis tentang menghajikan orang lain. Itu kan bertabrakan banget dengan Al-Quran, Pak. Al-Quran yang mana, Pak? Allah berfirman, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan. Kalau kita menghajikan orang lain, ini kan tidak sesuai dengan ayat ini. Seseorang itu hanya bisa mendapatkan apa yang ia usahakan. Bagaimana dalam ayat ini, dalam hadis tersebut seakan-akan orang bisa menghajikan orang lain, berarti orang lain bisa mendapatkan usaha dari orang lain. Saya bilang, Pak, pertama, hadis ini sahih dari Bukhari dan Muslim. Yang kedua, hadis ini telah menjadi ijma seluruh ulama, sepakat. Menurut saya, bapaknya yang kurang paham. Loh, kurang paham dari mana? Kata dia. Baik, Pak. Sedikit saya ingin bahas satu huruf saja dalam ayat itu. Mudah-mudahan Bapak paham. Wa'allaysa lil insani masa. Kata-kata lil di situ menurut Bapak lam ini lam apa? Enggak tahu. Bapak bisa bahasa Arab? Enggak. Kok bisanya Bapak mengatakan bertabrakan? Diam aja dia, Pak. Baik, Pak, saya akan jelaskan. Lam dalam ayat ini litamlik, Pak. Artinya kepemilikan. Artinya Allah hanya meniadakan kepemilikan. Seseorang tidak akan memiliki kecuali apa yang ia usahakan, dan tidak meniadakan intifa, mengambil manfaat dari usaha orang lain. Bedakan loh, Pak, memiliki dengan intifa, mengambil manfaat. Dan ayat tentang menghajikan itu intifa, bukan memiliki. Paham, Pak? Akhirnya pergi dia, Pak. Ini subhanallah, dengan mudahnya dia mengklaim,
Ya. Katanya hadis ini bertabrakan dengan Al-Quran. Kesimpulannya hadis ini tidak bisa diamalkan. Kesimpulannya hadis ini lemah. Ya subhanallah. Padahal yang lemah pemahaman dia, Pak. Ya. Orang hadisnya udah sahih, ijma ulama jelas, seenaknya dibatalkan itu ijma. Ya, kesahihan hadisnya pun menjadi ijma bahwa hadisnya sahih. Semudah itu mengatakan katanya ini tidak bisa diamalkan, dhaif hanya karena menurut dia tidak sesuai dengan apa? Al-Quran. La haula wa la quwata illa billah. Ini saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi ini ayat membantah kata Syekh Utsaimin. Orang yang mengatakan bahwa sunnah tidak boleh diamalkan kecuali kalau sesuai dengan Al-Quran katanya. Kita katakan, adakah sunnah yang sahih yang tidak sesuai dengan Al-Quran? Tidak ada. Fungsi sunnah terhadap Al-Quran itu, kata para ulama, ada beberapa. Yang pertama, menguatkan hukum yang ada dalam Al-Quran. Atau yang kedua, memberi tambahan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Dan menambah hukum itu tidak disebut bertentangan, Pak. Karena Rasulullah SAW menambahnya pun berdasarkan wahyu dari siapa? Allah. Allah sendiri yang mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi Muhammad itu berbicara dari hawa nafsunya, akan tetapi adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Iya. Dalam Al-Quran disebutkan, iya, bahwa orang yang berzina dan belum menikah dicambuk 100 kali. Ditambah oleh Rasulullah SAW, yaitu taghribus sanah, diasingkan selama setahun. Iya. Dalam Al-Quran disebutkan yang Allah haramkan dari makanan, yang pertama apa? Babi, daging babi, bangkai, terus apa lagi? Darah yang mengalir, apa lagi? Semua yang disembelih untuk selain Allah. Ditambahkan oleh Rasulullah, semua binatang yang bertaring atau yang berkuku, ya, yang dia berburu dengan taring dan kukunya itu. Ditambahkan oleh Rasulullah. Memang tidak ada dalam Al-Quran, tapi ada dalam hadis Rasulullah SAW. Fungsi yang ketiga, yaitu membatasi yang mutlak dalam Al-Quran. Mengikat sesuatu yang mutlak dalam Al-Quran, atau mengkhususkan yang umum dalam Al-Quran. Seperti misalnya ayat wasiat. Dalam Al-Quran sifatnya apa? Umum. Tapi Rasulullah mengkhususkan la wasiyata liwaris. Tidak boleh memberikan wasiat untuk ahli waris kalau itu berbentuk harta. Iya. Tidak boleh misalnya seseorang ayah berkata, saya berwasiat tanah yang di sana itu untuk anak yang pertama. Maka wasiat ini tidak sah. Karena itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ayat warisan dikhususkan oleh Rasulullah SAW, la yarithul kafirul mu'mina walal mu'minul kafira. Mukmin tidak dapat warisan dari ayah yang kafir, dan anak yang kafir pun tidak boleh mendapatkan warisan dari ayah yang mukmin. Iya. Juga Rasulullah bersabda, la yarithul qatil, pembunuh, pewaris tidak boleh mendapatkan warisan. Ini akal Islam. Ini fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Jadi tidak benar ucapan yang mengatakan bahwa sunnah tidak boleh diamalkan kecuali kalau sesuai dengan Al-Quran. Tidak bisa dibeda-bedakan, Mas, karena dua-duanya wahyu dari Allah. Faedah yang keempat, itsbatu risalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
penetapan akan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah menyuruh kita untuk menaati Rasul secara mutlak. Kenapa? Karena beliau utusan Allah. Beliau semuanya berdasarkan wahyu dari Allah. Semua yang Rasulullah perintahkan wahyu dari Allah. Semua yang Rasulullah larang itu wahyu dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kewajiban kita taati aja Pak, walaupun nggak sesuai dengan keinginan kita. Faedah yang kelima, wujubut ta'ah. Wajibnya menaati Allah dan Rasulnya. Ya. Wa'lam anna tarkam tisali ta'ah in kana sababuhu karahah ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam fa hadza kufrun mukhrijun minal millah. Ketahuilah, kata beliau, seseorang yang tidak mau taat jika sebabnya adalah karena benci dia kepada ajaran Rasulullah, maka ini mengeluarkan pelakunya dari Islam. Bedakan ya Pak, orang yang tidak taat karena ngikutin hawa nafsu, maka orang ini tidak kafir. Iya. Disertai dia masih meyakini ini memang perintah, wajib. Tapi dia ngikutin hawa nafsu. Orang yang berzina karena ngikutin hawa nafsu dan dia yakin bahwa zina itu haram, tapi ngikutin hawa nafsu, maka ini orang tidak kafir. Tapi kalau ada orang yang berzina karena benci kepada apa? Syariat Rasul, maka orang ini murtad dari agama Islam. Orang ini keluar dari Islam. Allah berfirman, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Dalam surat Muhammad ayat 9. Yang demikian itu dikarenakan mereka benci kepada apa yang Allah turunkan, maka Allah batalkan semua amal mereka. Iya. Nah ini saudaraku. Kalau istri antum nggak mau dimadu, apakah berarti istri antum benci syariat poligami, Pak? Hah? Karena sebagian saya mendengar ya, sebagian orang, ada seorang suami yang mengkafirkan istrinya gara-gara nggak mau dimadu, Pak. Kamu kafir karena kamu benci kepada syariat Allah. Poligami. Ini orang khawarij ini Pak. Mudah sekali mengkafirkan. Bedakan kata para ulama, tidak suka karena kecemburuan dengan tidak suka karena benci kepada pensyariatan. Kalau seorang istri tidak mau dimadu, nggak suka, nggak bersedia karena dia tidak bisa menahan cemburunya. Itu lumrah Pak, itu fitrah semua wanita. Seperti ini tidak disebut pelakunya kafir ya, ataupun maksiat, tidak. Tapi kalau dia tidak mau dimadu karena saya benci kepada syariat, ya, maka ini yang bisa mengeluarkan pelakunya dari apa? Islam. Iya. Makanya banyak kok perempuan yang ketika ditanya, kamu menentang syariat Allah? Enggak, saya tidak menentang syariat Allah. Saya beriman kepada syariat poligami, asal jangan suami saya. Iya. Ikhwatul Islam, ya semua perempuan pasti seperti itu. Cuma ya saking dangkalnya ilmu si suami ini Pak, akhirnya menganggap si istri yang nggak mau dimadu itu ya benci kepada syariat Allah. Akhirnya dia kafirkan istrinya. Waduh, ini suaminya jadi khawarij ini Pak. Ya mudah mengkafirkan. Auzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Iya.